Sholat itu bukan kunci penentu keimanan seseorang, bukan kunci penentu seseorang bisa masuk surga. Meskipun manusia itu telah beramal sebaik-baiknya atau beribadah sebaik-baiknya, tetapi dia akan tetap menjadi penghuni neraka. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa atau orang kafir? Atau adakah kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah, yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 35-40. Itu tadi adalah firman-firman Allah yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya umat Islam dalam melakukan ibadah kepada Allah. Dalam melakukan ibadah, seseorang itu tidak boleh sekehendak hatinya, tidak boleh memilih-milih apa saja yang diyakini atau yang disukai tanpa dasar pengetahuan, terlebih lagi membuat hukum sendiri tentang ibadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 44 di bagian yang terakhir, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Allah telah membuat hukum untuk manusia dalam beribadah, yaitu maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 14. Yang dimaksud memurnikan ibadat kepadanya adalah seorang manusia atau khususnya umat Islam dalam beribadah tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan harus mentaati petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Atau dengan kata lain, dalam beribadah itu tidak boleh menambah, mengurangi, atau menafsirkan apa yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Allah telah menentukan syariat kepada umat manusia dengan syariat yang berbeda-beda, mulai dari umat Yahudi, umat Sabi'in, umat Nasrani, dan umat Islam. Dan syariat ibadah itu adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap manusia beragama. Bahkan sebelum Allah menurunkan agama, sebenarnya Allah juga telah menentukan syariat ibadah untuk manusia. Begitu juga dengan umat Islam. Maka semua orang yang menyatakan bahwa dirinya Islam harus beragama sesuai dengan kitab Al-Quran, karena semua ketentuan syariat beragama ada di dalam Al-Quran. Dan kunci manusia untuk bisa beriman dan bertakwa dengan benar adalah dengan beragama sesuai hukum dan ketentuan Allah di dalam Al-Quran, termasuk menjalankan syariat beribadah. Tetapi dalam hal ibadah ini banyak sekali penyimpangan, banyak sekali kesalahan, bahkan bisa dibilang sesat. Salah satunya tentang ibadah sholat. Kebanyakan umat Islam itu salah dalam memutuskan perkara tentang ibadah sholat. Sholat itu bukan kunci penentu keimanan seseorang, bukan kunci penentu seseorang bisa masuk surga. Sholat, puasa, zakat, haji, atau umroh itu hanya sebagian kecil yang disyariatkan Allah dalam Al-Quran. Meskipun manusia itu telah beramal sebaik-baiknya atau beribadah sebaik-baiknya, tetapi dia akan tetap menjadi penghuni neraka karena tidak membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini.
sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Nah kan, betapa ngerinya peringatan Allah di dalam Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105 itu tadi. Kalau kurang jelas, kalian buka Al-Quran kalian di rumah dan baca pelan-pelan biar paham. Jadi, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang paling merugi? Pada ayat 104 Surat Al-Kahfi, Allah menjelaskan, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dunia, sedangkan mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Persangkaan mereka dengan sholat 5 waktu berjamaah tidak pernah lewat, puasa Ramadan nggak pernah lewat, sedekah sudah sangat banyak, bisa dibilang sudah 7 gunung banyaknya, membangun masjid, membangun yayasan anak yatim tiap tahun haji atau umroh. Tapi itu semua sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Penyebabnya adalah pada surat Al-Kahfi ayat 105, yaitu mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, yaitu kitab Al-Quran. Maka jelaslah bahwa sholat, puasa, zakat, haji, dan semua amalan-amalan baik yang manusia buat selama hidup di dunia akan sia-sia apabila tidak didasari pemahaman terhadap ayat-ayat Allah, yaitu kitab suci Al-Quran. Dengan pemahaman terhadap kitab Al-Quran, maka orang itu akan bisa beriman dengan sebenar-benarnya dan akhirnya bisa mencapai ketakwaan.